Indonesia merupakan negara tunggal yang berlokasi di persimpangan dua rangkaian gunung api global, yakni Mediterania dari Aceh hingga Banda Maluku dan Sirkum Pasifik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Posisi ini menjadikan 4 gunung api di Indonesia masuk di dalam 8 gunung api paling mematikan secara global, dan dari 4 tersebut 2 diantaranya menduduki peringkat pertama dan peringkat kedua gunung api paling mematikan secara global. Video ini mengajak kita melihat dan mengelilingi deretan gunung api paling mematikan di berbagai wilayah Indonesia yang diharapkan menjadi pendidikan kebencanaan dalam pembentukan generasi tanggap bencana, karena 4,5 juta dari populasi kita tinggal di zona rawan bencana gunung api. Gunung berapi Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini memiliki ketinggian 2.850 meter di atas permukaan laut. Erupsi Gunung Tambora pada 1815 dinobatkan menjadi erupsi yang paling mematikan dalam sejarah dunia. Erupsi tersebut melontarkan sekitar 140 miliar ton magma. Ini menewaskan sekitar 92.000 jiwa. Volume material letusan Tambora pada 15 April 1815 yang dilontarkan ke udara mencapai 100 hingga 150 km kubik, dengan tinggi payung letusannya diperkirakan mencapai 30 hingga 40 km di atas gunung apinya. Dengan tinggi tersebut artinya pelung letusan menembus stratosfer bumi dan melewati lapisan ozon. Sedangkan energi letusan setara dengan 171.428,60 kekuatan bom atom. Dengan energi letusan mencapai skala 7V tersebut, letusan gunung api ini terdengar sejauh 2.600 km dan abu sejauh setidaknya 1.300 km. Kegelapan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung api selama lebih dari 2 hari. Aliran piroklastik menyebar setidaknya 20 km dari puncak. Suara letusan tercatat terdengar hingga Pulau Sumatera, lebih dari 2000 km ke barat. Hujan abu vulkanis terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut menelan korban jiwa setidaknya 71.000 jiwa, dengan 11.000 hingga 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan serta menghasilkan efek iklim global selama abad ke-19 dan abad ke-20. Erupsi pada tanggal 10 April tersebut menyebabkan tsunami dengan ketinggian di atas 4 meter di Sanggar pada pukul 10 malam. 1 hingga 2 meter dilaporkan terjadi di Basuki, Jawa Timur sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Tambora diperkirakan telah berada di bumi sejak 57.000 tahun yang lalu. Perulangan erupsi dengan skala V7 seperti 1815 di Tambora ini biasanya terjadi kurang atau lebih dari 1000 tahun sekali. Gunung Krakatau terletak di perairan Selat Sunda dan masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Erupsi pada 26 hingga 27 Agustus 1883 menciptakan suara letusan yang terdengar hingga ke daratan Australia, mengakibatkan tsunami dahsyat. Tercatat 36.417 orang tewas akibat erupsi yang disertai tsunami ini. Kota Merak, Banten lululanta oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Erupsi pada skala 6V ini sekaligus menjadikan Krakatau sebagai erupsi paling mematikan urutan kedua secara global. Pada 27 Agustus, letusan besar keempat pada pukul 10:02 waktu setempat terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km jauhnya di Cape Verde, Australia Barat, dan di Mauritius yang berjarak 4.800 km jauhnya. Masing-masing letusan
disertai dengan gelombang tsunami yang tingginya diyakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir utara Sumatera turut terkena dampak aliran piroklastik Gunung Merapi. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. Aliran piroklastik menewaskan sekitar 1.000 orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera yang berjarak 40 km di sebelah utara Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 penduduk Pulau Sebesi yang berjarak sekitar 13 km dari Krakatau. Energi yang dilepaskan dari letusan Krakatau 1883 ini diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT atau kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Kurang lebih sekitar 44 tahun pasca erupsi 1883 ini, anak Krakatau lahir dari kaldera induknya. Gunung Kelut yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan tinggi puncak 1731 meter di atas permukaan laut dan tinggi Danau Kawa 1113,9 meter. Letusan gunung api ini yang terjadi pada tengah malam antara tanggal 19 dan 20 Mei 1919 menyebabkan suara dentuman bahkan terdengar sampai di Kalimantan, menyebabkan 5.160 jiwa menjadi korban dan merusak sampai 15.000 hektar lahan produktif karena aliran lahar mencapai 37,5 km. Dari perhitungan endapan abu dapat ditaksir bahwa sekitar 284 juta metrik abu terlemparkan. Jumlah ini setara dengan kira-kira 100 juta metrik batuan andesit. Secara keseluruhan diperkirakan 190 juta metrik material telah keluar dari perut Gunung Kelut. Volume air Danau Kawa mencapai 40 juta metrik. Air sejumlah itu terlempar keluar kawah pada saat letusan. Lahar yang terbentuk merupakan lahar primer yang terjadi secara langsung oleh air Danau Kawa yang tertumpahkan pada saat letusan. Sekitar pukul 01.30 menit, aliran lahar yang merupakan campuran dari air panas, lumpur, pasir, batu-batuan memasuki kota Blitar menciptakan kehancuran yang hebat. Kecepatan lahar yang mengalir di kota Blitar sekitar 18 meter per detik atau sama dengan 65 km per jam. Letusan Gunung Kelut tahun 1586 telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Sumber Badan Vulkanologi menyebut 10.000 jiwa. Sebuah sistem yang mengalihkan aliran lahar telah dibuat secara ekstensif pada tahun 1926 dan masih berfungsi hingga kini setelah letusan pada tahun 1919 yang memakan korban hingga ribuan jiwa akibat banjir lahar dingin yang menyapu permukiman penduduk. Dalam studi Ahmad Tiansyah dan kawan-kawan tahun 2017 tentang analisis spasial tingkat kerentanan wilayah di kawasan rawan bencana piroklastik Gunung Api Kelut, penilaian kerentanan total menghasilkan 4 skenario kerentanan baik fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, menunjukkan bahwa desa Ngantru merupakan desa yang selalu masuk dalam kategori kerentanan tinggi. Gunung api Galunggung dengan ketinggian 2.166 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertingginya yakni Puncak Beut yang memiliki ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut. Gunung api ini terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Letusan diketahui pada bulan Juli 1822 di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan bahwa air keruh tersebut panas dan kadang muncul kolom asap dari dalam kawah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas
abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 114 desa dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Letusan 1894 gunung api ini juga menyebabkan kehancuran di 50 desa. Sebagian rumah ambruk karena tertimpa hujan abu. Letusan Gunung Api Galunggung pada tahun 1822 memiliki skala 5 VI. Peta kerawanan dan gambar 3 dimensi ini menunjukkan arah aliran lava dan material piroklastik erupsi di kawasan permukiman yang perlu diwaspadai jika terjadi peningkatan aktivitas pada Gunung Galunggung ini.